Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dimas Kurnia Robi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Landasan Pendidikan. Perkenalkan, nama saya Ananda Yosefa dengan NIM 170962346. Saya dari Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajar membawakan materi mempersiapkan presentasi. Oke, langsung saja kita mulai untuk pemaparan materinya. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama kakak adalah Ananda Yosefa. Bisa teman-teman panggil sebagai Kak Nanda aja ya. Teman-teman apa kabar nih semuanya? Pada sehat? Udah makan belum? Berarti siap dong ya untuk mulai pembelajaran kita hari ini. Oke, teman-teman, kakak izin share screen ya untuk materi kita hari ini. Nah, teman-teman, seperti yang udah kakak bilang tadi, materi kita hari ini adalah mempersiapkan presentasi ya. Nah, sebelum kita mulai nih untuk materinya, teman-teman ada yang tahu gak sih apa itu presentasi? Ya, bisa. Presentasi itu bisa juga kegiatan berkomunikasi terhadap masyarakat umum ya teman-teman, ke depan orang-orang banyak itu untuk menyampaikan gagasan, ide dan materi yang disampaikan oleh presenter atau pemateri itu tersendiri ya. Yang pastinya materinya dapat dipahami dan harus menarik perhatian audiens nih teman-teman. Jadi udah tahu nih ya apa itu presentasi. Oke, langsung aja kita next slide ya teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada tujuan dilakukannya presentasi. Sebenarnya kenapa sih Kak kita tuh penting banget untuk melakukan presentasi? Nah, presentasi ini sebenarnya memiliki tiga tujuan pokok teman-teman. Yang pertama itu untuk sebagai sarana menyampaikan informasi kepada para audiens, dan yang kedua itu memberikan motivasi, dan yang ketiga itu memberikan hiburan untuk para audiensnya gitu ke teman-teman. Sampai sini apakah ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Boleh langsung raise hand aja ya teman-teman. Oke, kalau udah cukup jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, di sini itu ada langkah-langkah menyiapkan presentasi. Teman-teman mungkin eh, sering ya ngelihat teman di kelas gitu presentasi, termasuk juga saat ini kita juga lagi melakukan pembelajaran dan saya memaparkan materi itu juga termasuk presentasi ya teman-teman. Jadi sebenarnya ada banyak banget ya langkah-langkah untuk menyiapkan presentasi tapi pada kesempatan kali ini kakak udah ngerangkum nih 5 poin aja untuk menyiapkan presentasi. Yang pertama itu ada kenali kebutuhan audiens. Nah, teman-teman tuh ngerti gak sih maksudnya apa untuk cara untuk mengenali kebutuhan audiens? Kalau ada bisa jawab boleh lambaikan tangan ya teman-teman. Oke, kenali kebutuhan audiens itu bisa juga nih ya berupa kita tuh harus mengetahui latar belakang pendidikannya tuh apa, terus mereka sekarang lagi bekerja apa, tingkat pekerjaannya itu apa gitu, umurnya sekarang tuh berapa. Kenapa sih penting untuk kenali kebutuhan audiens? Jadi kalau kita mengenali kebutuhan audiens, kita juga bisa menyiapkan materinya itu nanti memberikan informasi yang akurat yang belum pernah audiens dengar nih teman-teman. Jadi kita menghindari informasi yang udah diketahui audiens. Jadi materi kita nanti itu dapat menarik audiens dan membuat audiens tuh merasa memiliki benefit untuk mendengarkan presentasi kita gitu teman-teman. Jadi penting banget ya teman-teman untuk mengenali latar belakang audiens sebelum kita mulai presentasi. Dan yang kedua itu menentukan topik presentasi. Nah, menentukan topik presentasi itu di sini maksudnya adalah dengan karena tadi kita udah mengetahui kebutuhan audiens kita, jadi kita bisa menentukan topik presentasi apa nih yang mau kita pilih teman-teman.
Dan yang ketiga itu ada menentukan tujuan presentasi. Tujuannya itu kan tadi udah seperti yang kakak bilang ya di pemaparan sebelumnya, itu ada tiga pokok tujuan presentasi. Teman-teman masih ingat gak nih apa aja tadi tiga pokoknya? Iya, bener banget teman-teman. Jadi tiga tujuan presentasi itu yang pertama itu kan untuk menghibur audiens, juga sebagai sarana menyampaikan informasi dan saran kepada audiens, dan juga untuk mempengaruhi audiens gitu ya teman-teman. Dan yang keempat itu ada isi materi yang singkat, jelas, dan padat. Kenapa sih Kak penting banget untuk memiliki materi yang singkat, padat, dan jelas? Nah, sebenarnya presentasi kita itu kan banyak ya teman-teman. Jadi penting banget kita untuk memanage cara kita ngomong, terus juga hindari teman-teman kalau membuat PowerPoint itu di setiap halamannya itu dipenuhi oleh tulisan. Sebisa mungkin teman-teman hanya menyantumkan setiap poin-poinnya aja. Nah, terus gimana nih Kak caranya kalau kita hanya menyantumkan poin-poin? Terus gimana cara kita bisa tahu skrip yang kita mau omongin Kak? Nah, saran aku teman-teman bisa menggunakan paper. Jadi paper itu isinya adalah skrip teman-teman, detail dari setiap poin-poin yang ada di PowerPoint gitu teman-teman. Jadi audiens tidak jenuh untuk membaca pemaparan materi teman-teman yang isinya tulisan semua gitu teman-teman. Jadi usahakan pada saat pemaparan materi teman-teman itu bisa memaparkan materi dengan singkat, jelas, dan padat. Gitu teman-teman. Nah, sampai sini teman-teman udah ngerti dong ya langkah-langkah menyiapkan presentasi. Di poin keempat ini apakah teman-teman ada yang masih kurang jelas? Oke, kalau nggak ada, kita di sini ada poin terakhir langkah-langkah menyiapkan presentasi yaitu adalah kesimpulan presentasi. Kenapa Kak penting ada kesimpulan presentasi? Jadi sepanjang kita presentasi itu kan mungkin ada audiens yang izin ke toilet atau dia missing beberapa part gitu ya. Jadi kayak mereka tuh nggak memperhatikan eh, pemaparan materi kita. Jadi pada saat akhir presentasi kita, penting banget untuk presenter atau pemateri memiliki kesimpulan di akhir presentasi supaya menegaskan kembali dan audiens yang missing beberapa part tadi itu bisa mengerti tadi itu kita presentasinya apa aja dan mereka tuh nggak ketinggalan informasi gitu teman-teman. Nah teman-teman sampai sini sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, kita langsung next ke slide selanjutnya ya, teman-teman. Oke, di sini tuh ada melaksanakan presentasi. Melaksanakan presentasi ini tuh ada 4 poinnya, teman-teman. Yang pertama, menguasai materi panggung. Yang kedua itu ada komunikasi dua arah. Tiga itu ada sampaikan dengan logis. Dan yang keempat pastinya bersemangat ya, teman-teman. Maksudnya apakah menguasai materi panggung? Jadi menguasai materi panggung itu kita mengerti apa yang akan kita sampaikan pada saat materi nanti. Jadi gunanya menguasai materi panggung ini kita itu menghindari image kita di audiens itu tidak profesional. Jadi teman-teman mungkin ada ya dijumpain gitu teman-teman yang kurang menguasai materi bagiannya gitu sehingga pada saat dia presentasi dia cenderung membaca isi isi presentasi yang ada di PowerPoint karena itu menunjukkan dia tidak menguasai materi sehingga image si presenter pada audiens gitu kurang bagus teman-teman karena si presenternya itu pasti kebanyakan ngebelakangin audiens dong dan jadi audiens itu merasa kurang dihargain atau merasa kurang diperhatiin oleh presenternya gitu. Dan yang kedua itu ada komunikasi dua arah. Contohnya gimana tuh Kak komunikasi dua arah? Nah, komunikasi dua arah ini contohnya seperti yang kita lakuin saat ini nih teman-teman. Kakak lagi lagi presentasi menyampaikan materi dan mungkin teman-teman ada yang bertanya seputar apa yang tadi kakak paparkan materinya gitu teman-teman. Dan yang ketiga itu ada sampaikan dengan logis. Kenapa Kak penting banget untuk menyampaikan dengan logis tuh? Sebenarnya penting banget ya guys untuk menyampaikan materi dengan logis. Yang pertama karena audiens kita itu kan banyak ya 10 orang mungkin bisa lebih juga gitu ya teman-teman memiliki pendapat yang berbeda-beda.
Nah, jika ada audiens yang memiliki pendapat yang beda-beda, pada saat kita menyampaikan materi, tentu semuanya dapat diterima oleh audiens. Namun dengan penyampaian materi yang bersifat logis, mungkin nanti audiensnya itu akan bisa terpengaruhi oleh penyampaian materi kita karena dinilai logis gitu teman-teman. Yang keempat itu bersemangat. Bersemangat boleh teman-teman, tapi di sini over semangat itu juga tidak baik ya teman-teman. Bersemangat itu maksudnya teman-teman bisa menjaga intonasi cara teman-teman menyampaikan materi, tetapi jangan terlalu bersemangat. Contohnya teman-teman tahu gak sih yang over semangat itu kayak gimana? Iya, bener banget. Yang over bersemangat itu misalnya mereka itu terlalu banyak melakukan gerak-gerik tubuh, misalnya entah saat mereka ngomong mereka jalan ke kanan ke kiri atau postur tubuhnya yang ke kanan ke kiri maju mundur sehingga menyebabkan para audiens itu gak fokus sama pemaparan materi teman-teman karena si presenternya itu terlalu me- membuat gestur tubuh gitu yang jadi bikin dalam fokus audiens. Jadi terlalu bersemangat itu nggak baik juga ya, teman-teman. Tapi teman-teman harus bersemangat juga pada saat presentasi supaya si audiensnya tetap tertarik untuk memperhatikan audiens teman-teman gitu. Nah, teman-teman melaksanakan presentasi ini kan benar-benar complicated banget ya. Teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak dari pemaparan poin melaksanakan presentasi? Boleh langsung tanya aja ya. Nah, oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke poin selanjutnya, teman-teman. Oke, di sini ada kelebihan presentasi. Sebenarnya banyak banget kelebihan presentasi ya, tapi di sini kakak sebutin tiga aja deh ya. Yang pertama itu ada umpan balik oleh audiens. Nah, umpan balik oleh audiens ini memiliki tadi tuh hubungannya juga dengan materi sebelumnya, yaitu komunikasi dua arah. Umpan balik yang dilakukan oleh audiens ini bisa berupa tepuk tangan, pertanyaan, dan juga senyuman gitu ya teman-teman pada saat kita presentasi. Yang kedua itu ada kesempatan untuk menunjukkan diri. Nah, teman-teman bisa ngasih contoh gak nih kesempatan menunjukkan diri itu gimana sih Kak pada saat presentasi? Kok bisa sih menunjukkan diri pada saat presentasi gitu? Ada yang bisa kasih contoh gak nih teman-teman? Iya, bener banget ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman mungkin punya ya satu atau dua orang uh, temen yang sifatnya itu introvert, yang mereka tuh takut untuk berbaur atau menjauhi uh, pergaulan dari teman-teman yang kayak rame-rame gitu. Mereka cenderung menutup diri. Nah, pada saat presentasi ini, pada saat mereka mendapatkan giliran, jadi presentasi ini membuat atau memberikan kesempatan panggung nih untuk teman-teman yang sebelumnya menutup diri gitu. Jadi teman-teman itu bisa menampilkan keterampilan dirinya. Ternyata oh yang teman yang memiliki sifat yang cenderung introvert ini ternyata bisa loh ngomong, bisa ternyata berani loh untuk ngomong di depan banyak orang. Jadi ngasih kesempatan gitu teman-teman untuk boleh menunjukkan diri dan keterampilan dirinya gitu. Itu kelebihan presentasi. Mungkin teman-teman ada yang punya contoh lain uh, terkait kesempatan untuk menunjukkan diri, boleh langsung diajuin aja ya teman-teman. Ya, yang ketiga itu mempengaruhi audiens. Kenapa sih Kak kok bisa mempengaruhi audiens? Nah, jadi teman-teman seperti yang teman-teman tahu, karena presenter ini pada sepanjang presentasi itu audiens harus mendengarkan si presenter, kecuali nanti ada namanya sesi tanya jawab di akhir presentasi. Biasanya presenter akan membuka sesi tanya jawab di akhir presentasi untuk para audiens boleh bertanya kepada si presenter. Jadi selama tidak dibuka sesi tanya jawab, audiens itu hanya diperbolehkan untuk mendengarkan materi presenter. Jadi di situ kesempatan si presenter untuk mempengaruhi audiens, teman-teman. Karena kita akan memaparkan materi tanpa menerima yang namanya pertanyaan dari audiens gitu, teman-teman. Itu kelebihan presentasi ya, teman-teman. Sebenarnya masih ada banyak yang lain. Mungkin teman-teman ada yang bisa ngasih contoh lebih
terkait kelebihan presentasi ini. Oke, teman-teman, di kelebihan presentasi, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas mungkin? Oke, udah cukup jelas nih ya, teman-teman. Oke, lanjut aja kita ke slide selanjutnya. Nah, tadi kan udah ada kelebihan, pastinya ada kelemahan dong. Di sini kakak kasih 2 poin aja ya teman-teman kelemahan presentasinya. Yang pertama itu ada penyampaian kritik dan saran secara langsung. Gimana kak? Teman-teman mungkin pernah dong ya pas sesi tanya jawab itu audiens itu memberikan pertanyaan atau terkait kritik terhadap si presenter ya yang menjelaskan materi. Pernah mungkin teman-teman menjumpai gitu ya audiens yang bilang kayak tadi ada yang kurang lengkap materinya, saya mau tanya terkait ini. Nah, itu termasuk kritik juga menunjukkan bahwa materi dari si presenter itu kurang lengkap. Di sini kelemahan presentasi sih teman-teman. Jadi presenternya itu bisa kelihatan kurang memadai gitu ya teman-teman. Dan yang kedua itu ada peluang terjadinya situasi yang kurang kondusif. Nah, teman-teman mungkin bisa nih kasih tahu kenapa sih bisa terjadinya kurang kondusif pada saat presentasi, Kak? Kan bukannya presentasi itu audiensnya harus dengerin aja tuh apa kata presenternya. Nah, teman-teman bisa gak sih kasih tahu kenapa bisa terjadi kurang kondusif? Ya, benar banget tuh teman-teman. Karena pada saat kita presentasi, yang menghadiri presentasi kita atau yang mendengarkan presentasi kita itu kan ramai ya teman-teman. Ada 10 orang lebih gitu kan. Nah, mereka itu kan memiliki watak, sifat, dan pemikiran pendapat yang berbeda-beda gitu ya teman-teman. Nah, ini dapat memicu yang namanya terjadinya kericuhan teman-teman pada saat sesi tanya jawab atau pada saat sesi diskusi. Audiens itu bebas untuk menyampaikan pendapat mereka, teman-teman. Jadi di sini tuh presenter atau tim yang pematerinya itu harus bisa banget untuk membuat kondusif suasana gitu, teman-teman. Sebenarnya banyak juga sih teman-teman hal yang dapat memicu kurang kondusif pada saat presentasi gitu. Oke, sampai poin ini apakah ada yang ingin ditanyakan teman-teman sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya? Oke, kalau nggak ada, eh, kita lanjut ke materi selanjutnya teman-teman. Nah, di sini tadi kan udah kakak sebutin ya, kelemahan, kelebihan, pengertian, dan tata cara melakukan presentasi. Tapi di sini juga sering banget loh kakak temuin kebiasaan buruk pemateri yang terjadi gitu teman-teman kayak mengurangi profesionalitas mereka. Apa aja sih kebiasaan buruk yang ada yang terjadi saat presentasi? Itu yang pertama terlalu banyak membaca. Nah, di sini kakak udah pasti teman-teman udah pernah dong ya menyaksikan teman-teman yang lagi presentasi di depan terlalu banyak membaca PowerPoint-nya gitu ya. Ini sering banget kita temuin. Dan yang kedua itu tidak memahami materi yang disampaikan. Di sini juga terlalu banyak membaca itu sebenarnya menunjukkan bahwa ia tidak memahami materinya sih teman-teman ya. Jadi penting banget untuk kita memahami materi dan memilih topik-topik materi yang memang kita kuasai gitu teman-teman. Yang ketiga itu tidak profesional saat berbicara. Maksudnya gimana tuh Kak tidak profesional saat berbicara? Misalnya dia itu terlalu banyak gitu loh teman-teman. Jadi dia tuh tidak profesional saat berbicara itu pokoknya benar-benar ganggu banget dan ini sering banget kita temuin ya. Dan yang keempat itu ada hanya berdiri di satu tempat. Loh kok bisa Kak begitu doang buruk gitu presentasinya. Wah, ini benar-benar mempengaruhi banget sih teman-teman. Teman-teman bayangin aja ya, teman-teman itu mendengarkan orang yang lagi berbicara tanpa teman-teman dikasih kesempatan untuk berbicara. Dan orangnya itu cuma ngomong aja, berarti kan kita jadi jenuh gitu ya dengerin dia ngomong. Mendingan kita ngeliatin atraksi sirkus gitu kan teman-teman itu kan lebih menarik gitu ya. Nah, ini juga sangat dibutuhkan oleh presenter karena saat presenter memaparkan materi dan dia cuma duduk, cuma berdiri di satu tempat di satu titik tumpu gitu dan audiens cuma
lihat ke satu arah. Itu audiens itu menganggap bahwa si presenter ini adalah robot gitu ya teman-teman. Robot itu kan sangat monoton gitu ya teman-teman. Dan usahakan itu presenter itu bisa pada saat satu poin dia berjalan satu langkah dan pada memasuki 2 poin selanjutnya usahakan dia melangkah 2 langkah lagi gitu teman-teman. Jadi pada saat pergantian materi mereka tuh diusahakan untuk berpindah dari satu tempat ke satu tempat yang lain untuk menarik perhatian audiens gitu teman-teman. Dan yang kelima itu tidak melakukan kontak mata. Nah, kenapa sih Kak kok bisa nih nggak ngelakuin kontak mata aja jadi kebiasaan buruk. Nah, teman-teman bisa gak sih ngasih contoh kenapa nih nggak ngelakuin kontak mata bisa bikin persepsi audiens terhadap presenter menjadi buruk gitu? Ada yang bisa jawab gak teman-teman? Kasih contoh satu aja. Iya, bener banget tuh teman-teman. Kayak, jadi kalau misalnya kita nggak melakukan kontak mata, itu kita merasa nggak diperhatiin oleh si presenter. Nih teman-teman bayangin aja. Jadi misalnya ada satu teman kita yang lagi mapari materi, tapi dia cuma fokus untuk ngebelakangin teman-teman untuk melihat ke papan tulis. Itu kan kurang sopan ya teman-teman. Jadi audiens itu merasa nggak diperhatikan dan audiens ini menganggap materi yang disampaikan si presenter ini kurang menarik gitu teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya teman-teman pada saat kalian presentasi itu melakukan kontak mata dengan para audiens, yaitu kalau misalnya audiensnya ramai gitu ya teman-teman, misalnya penuh nih, teman-teman bisa melakukan kontak mata ke kiri, tengah, dan kanan. Pokoknya harus sekeliling audiens teman-teman melakukan kontak mata gitu ya. Jangan cuma berfokus ke depan aja gitu teman-teman. Oke teman-teman, ada yang mau nambahin lagi gak nih kebiasaan buruk atau teman-teman ada yang merasa kurang jelas dengan poin satu ini? Boleh langsung raise hand aja teman-teman. Oke, kalau udah dirasa cukup, kita lanjut ke slide selanjutnya teman-teman. Nah, tadi kan udah ada nih kebiasaan buruk. Tentunya kakak mau kasih nih tips presentasi yang baik buat teman-teman. Apa aja tuh kak? Yang pertama itu memeriksa ruangan dan fasilitas yang akan digunakan untuk presentasi. Ini teman-teman bisa gak kasih contohnya gimana nih Kak untuk memeriksa ruangan dan fasilitas? Contohnya gimana Kak gitu? Ada yang bisa jawab gak? Ada yang bisa kasih contoh satu aja? Iya, bener banget. Misalnya kita mau presentasi di dalam kelas menggunakan proyektor, berarti kita harus menyiapkan proyektornya, kita harus menyiapkan infokusnya juga ya teman-teman, dan juga kita harus menyiapkan ruangannya agar bersih dan menata meja-mejanya untuk dihadiri para audiens itu nanti kayak gimana, dan pastinya menyiapkan materinya, materi presentasi kita. Dan yang kedua itu ada menggunakan pakaian berwarna cerah. Oh iya Kak, emang seberpengaruh itu ya Kak pakaian berwarna cerah? Wah, benar-benar berpengaruh banget teman-teman. Karena uh, berwarna cerah itu um, membuat image kita itu sebagai orang yang bersemangat gitu untuk menyiapkan materi. Tapi perlu digarisbawahi juga nih teman-teman, pakaian berwarna cerah jangan sampai yang norak gitu ya teman-teman. Nah, aku kasih tips nih teman-teman untuk menggunakan pakaian berwarna cerah tapi nggak norak. Contoh, gimana nih Kak caranya? Caranya itu adalah memilih warna tidak lebih dari 2 warna, teman-teman. Jadi misalnya teman-teman menggunakan warna hijau, warna merah dan hitam. Udah itu aja teman-teman. Jangan terlalu banyak corak atau banyak matching-matching warna gitu ya teman-teman. Karena kalau teman-teman memiliki kontras warna yang norak gitu teman-teman, audiens juga kurang suka, kurang nyaman untuk dilihat gitu ya teman-teman. Karena kan teman-teman sebagai presenter yang dilihat sama si audiens gitu. Pokoknya teman-teman harus menggunakan pakaian itu yang kasual, yang warnanya juga tidak terlalu mencolok gitu ya teman-teman. Dan yang ketiga itu berlatih dengan cukup. Berlatihnya itu berlatih terkait intonasi suara teman-teman, volume teman sampai sampai mana, terus juga berlatih penyampaian materi, penyampaian public speaking teman-teman sendiri gitu. Dan yang keempat itu mengenali latar belakang audiens seperti tadi ya teman-teman di awal materi tadi kan udah kakak sebutin ya gimana sih cara mengenali latar belakang audiens. Mungkin teman-teman ada yang masih ingat, teman-teman boleh
eh, angkat tangan apa sih tadi untuk mengenali latar belakang audiens? Ada yang bisa jawab gak teman-teman? Boleh angkat tangan? Iya, bener banget tuh. Yang pertama itu dengan mengetahui nih umurnya berapa sih rata-rata yang menghadiri presentasi kita. Terus juga sekarang mereka tingkat pekerjanya itu apa, tingkat pendidikannya apa. Misalnya aja nih ya teman-teman contohnya, kita mau presentasi di depan mahasiswa. Tapi teman-teman memilih topik presentasinya itu adalah penghasilan pajak. Itu kan belum relate ya, maksudnya nggak relate dan nggak bikin menarik mahasiswa gitu. Jadi karena teman-teman tahu audiens teman-teman itu adalah mahasiswa, jadi sebisa mungkin teman-teman memilih topik seperti misalnya bagaimana sih cara ningkatin personal branding, bagaimana sih cara mengikuti organisasi, manajemen waktu, tapi juga mendapatkan IPK yang tinggi. Nah, itu bakal relate banget kan sama mahasiswa. Jadi penting banget untuk mengenali latar belakang audiens. Dan yang kelima itu berusaha interaktif dengan audiens dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ringan terkait presentasi teman-teman gitu teman-teman. Nah sampai sini ada yang ingin ditanyakan nggak teman-teman atau teman-teman ada yang merasa kurang kurang mengerti? Boleh langsung angkat tangan ya teman-teman. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi selanjutnya teman-teman. Oke, nah teman-teman udah di akhir kesimpulan nih. Ini teman-teman dari tadi udah dengerin kakak presentasi, udah dengerin kakak ngajar. Di sini ada kesimpulannya supaya teman-teman lebih memahami materi apa sih yang tadi kakak sampaikan ya. Kesimpulannya itu adalah presentasi merupakan berbicara atau berkomunikasi di hadapan orang banyak yang bertujuan untuk menyampaikan gagasan, ide, dan juga materi. Nah, presentasi ini juga harus dilaksanakan dengan baik, harus memiliki persiapannya cukup agar setiap materi yang akan disampaikan oleh presentator atau presenter dapat dipahami audiens dan tentunya presentasi juga harus dibuat semenarik mungkin yang relate dengan para audiens. Gitu teman-teman. Oke, mungkin sampai sini aja ya teman-teman pembelajaran kita. Mungkin di next pembelajaran kita itu nanti kita akan memperdalam lagi terkait presentasi dan mungkin kita akan melakukan praktik-praktik presentasi yang baik dan benar gitu ya teman-teman. Oke, sebelum kita menutup materi pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, teman-teman, terima kasih untuk perhatiannya dan jangan lupa absen. Bye-bye, teman-teman. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Dadah.